Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi di program rutin Nasihat Maghribiyah Masjid Peradaban dengan tema Ummu Sulaim dan dakwah. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala, tema kita malam ini Ummu Sulaim dan dakwah. Nah, sebelumnya Imam Bukhari meriwayatkan, nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aituni dakhaltul jannah fa idza ana bi Rumaisah imraati Abi Talha. Ra'aituni dakhaltul jannata fa idza ana bi Rumaisah imraati Abi Talha. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ro'aitun, saya bermimpi. Nah, dakhaltul jannah, saya masuk surga. Kalau mimpinya para nabi itu benar ya, mimpinya para nabi itu benar. Nah, ro'aituni dakhaltul jannah, saya melihat diriku masuk surga. Fa'idza bi Rumaisah. Nah, terus saya mendapati di sana ada Rumaisah. Nah, siapa Rumaisah? Rumaisah imra'atu Abi Talha, istrinya Abi Talha Al-Ansari. Nah, jadi Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha namanya Rumaisah. Nah, dalam beberapa riwayat namanya Rumaisah. Nah, wallahu a'lam, dalam riwayat Bukhari ini menguatkan namanya Rumaisah. Terkenalnya Ummu Sulaim, wanita yang cerdas, berparas cerita ya, sehingga waktu jadi janda banyak laki-laki yang melamar. Nah, salah satunya adalah Abu Talha. Nah, laki-laki yang bijaksana, cerdas, pemberani, ya, Abu Talha Al-Ansari. Sebelumnya suaminya siapa? Malik ya, namanya Malik. Nah, saudaranya gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ummu Sulaim itu siapa sih? Ummu Sulaim itu ibunya Anas ibn Malik, ya. Anas ibn Malik, ibunya siapa? Ummu Sulaim. Nah, ibunya Ummu Sulaim, ayah angkatnya Abu Talha. Nah, jadi ketika menjanda, nah, banyak laki-laki yang melamar ya. Nah, jadi salah satu yang melamar adalah Abu Talha. Nah, Abu Talha laki-laki cerdas ya, dari kalangan terpandang. Nah, ya, tapi masih musyrik. Abu Talha masih musyrik. Nah, ketika melamar, Abu Talha melamar kan nih ada janda ya. Nah, pintar, cerdas, cantik, siapa yang nggak mau ya? Nah, Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Nah, kata Ummu Sulaim ketika Abu Talha melamar, misluka la yurad. Orang seperti kamu nggak mungkin ditolak lah, katanya Ummu Sulaim. Tapi saya ini orang Islam.
saya sudah masuk Islam, saya ini apa? Saya ini adalah muslimah, seorang wanita muslimah. Ya, misluka la yurad. Orang seperti kamu gak ditolak, tapi ya bagaimana? Islam tidak membenarkan seorang wanita hidup di bawah naungan laki-laki musyrik. Nah, baik. Abu Talha orang punya harta ya. Ya kalau kamu mau, tidak apa-apa. Tapi masuk Islam dulu. Nah, baik. La as'al ghairu dzalik. Kata Ummu Sulaim, saya nggak minta mas kawin yang lain. Padahal orang kaya, Abu Talha orang kaya, orang cerdas, ya ganteng. Kata Ummu Sulaim, maharnya kamu masuk Islam, udah saya nggak minta yang lain. Abu Talha pikir-pikir, iyalah, udah perempuan pintar, ya cuma janda aja. Nah, ya nggak apa-apa lah masuk Islam. Jadi Abu Talha ini masuk Islamnya gara-gara apa? Masuk Islamnya gara-gara apa? Gara-gara mau menikahi Ummu Sulaim. Nah, tidak apa-apa. Pertama orang masuk Islam karena dunia, ya hijrahnya karena dunia. Tetapi dia harus belajar kembali, dia harus menata hati kembali. Nah, ya seperti di zaman Nabi, seberang masuk Islam ya karena takut ketika kaum muslimin sudah kuat. Sebagian ada yang masuk Islam kenapa? Karena Nabi kasih hadiah 100 ekor unta. Ada yang dikasih 1 lembah kambing, akhirnya masuk Islam. Tidak apa-apa. Ya, masuk Islam seperti itu apa namanya? Tidak apa-apa. Tetapi PR umat Islam harus memperbaharui, upgrade. Nah, jangan sampai itu terbawa sampai mati. Nah, jadi harus diluruskan. Kita memperbaiki niat masuk Islam bukan hanya karena apa? Bukan hanya karena perempuan, bukan hanya karena apa? Istri, atau bukan hanya karena apa? Ingin dapat harta banyak. Nah, kalau masuk Islam enak. Kayaknya kalau di Islam bisnis jadi lancar. Masuk Islam ini bisnis. Nah, baik. Jadi kamu ngomong ini, orang kaya kamu nggak akan ditolak. Nah, orang kaya kamu nggak akan ditolak. Tapi saya muslimah, anta bukan muslim. Udah kalau kamu masuk Islam, saya siap jadi istrimu. Saya nggak minta mas kawin yang lain. Padahal kesempatan ya. Padahal kesempatan. Ini mahar terkeren ya. Jadi la as'alu ghairaha. Nah, kecuali kamu masuk Islam, kemudian bergaul dengan Ummu Sulaim, Abu Talha jadi sahabat Nabi yang sangat berperan. Siapa yang ngajarin? Ya, siapa yang membimbing? Istrinya. Ummu Sulaim ini wanita cerdas, ya. Berpendidikan lah, kalau bahasa kita berpendidikan itu apa? Dia maksudnya wawasannya luas, terus semangat dakwahnya tinggi. Ini Abu Talha nikah sama Ummu Sulaim, akhirnya apa? Abu Talha termasuk jajaran sahabat Nabi yang terkenal. Ya, termasuk orang yang dekat dengan Nabi, Abu Talha Al-Ansari. Ketika masuk Islam langsung naik. Kenapa? Bergaul dengan Ummu Sulaimah itu. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik perhiasan, dunia mata, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasannya imro'atun sholihah, wanita yang soleh. Itu benar. Jadi wanita yang soleh itu bukan sekedar menyenangkan di dunia saja, tetapi dia akan membimbing suaminya, membantu suaminya untuk upgrade. Akan membantu suaminya, mendampingi suaminya, bahkan kolaborasi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya juga sama. Ya, tuh ya. Jadi diberesin deh suaminya beresin. Ya, kisahnya Abu Talha gini. Jadi Abu Talha jadi termasuk sahabat Nabi yang sangat peka perasaannya. Pada satu saat Nabi ngisi pengajian. Ya, Nabi kan senantiasa mentarbiah sahabat. Ya. Nah, satu ketika kata Abu Talha, "Ra'aitu sautan Nabi dhaif." Sami'tu an-Nabi sallallahu dhaifan fi saut. Nah, jadi kata Abu Talha, saya waktu di pengajian tadi ngelihat Nabi suaranya lemah. Suara Nabi lemah, kayaknya lapar. Kayaknya Nabi lapar ya. Nabi itu untuk umat ada, tapi terkadang makanan tidak ada di rumah. Karena apa? Karena berbagi. Nah, kayaknya Nabi lapar deh.
Nah, lihat bagaimana Abu Talha jadi orang yang peka sekali ya, kemarin musyrik. Nah, dapat wanita solehah kayak Ummu Sulaim langsung naik, peka perasaannya. Tadinya mungkin masuk Islam gara-gara Ummu Sulaim yang cantik saja, tapi karena dididik oleh Ummu Sulaim akhirnya Pak, Abu Talha termasuk sahabat Nabi yang paling membela Nabi. Ya. Nah, akhirnya dipanggil Abu Talha, dipanggil Ummu Sulaim. Ya ada sih makanan lah, ya cukup lah katanya. Itu ya intinya. Akhirnya, nah ini juga lihat bagaimana Ummu Sulaim mendidik anaknya Anas ibn Malik ya. Baik, sini nak, kamu tolong datangi Rasulullah SAW, sampaikan diundang sama abimu, abi angkat ya, sama Abi Tolha. Akhirnya Anas bin Malik, anak yang memang sudah diajarin ya, jadi dia istilahnya sudah dikasih tahu sekali dua kali paham gitu ya. Nah, ini satu hal yang menunjukkan Anas bin Malik itu memang betul-betul di kader sama Ummu Sulaim, yang nanti Anas bin Malik itu termasuk periwayat hadis yang hadisnya di atas 1000 ya. Nah, banyak meriwayatkan hadis. Nah, jadi akhirnya nggak malu-malu ya. Jadi langsung ibunya, ayah Abu Talha ngomong, musyawarah, coba itu Rasul kayaknya suaranya lemah, kayaknya lapar, coba dong buatin makanan. Undang dong Rasul tuh kesian. Nah tuh, peka sekali sahabat ya. Akhirnya Muslim siap adalah. Nah, kemudian Muslim nyuruh Anas bin Malik coba datangin Nabi, undang. Akhirnya Pak Anas bin Malik datanglah ke Masjid Nabawi, Nabi lagi bermajlis dengan para sahabat. Ya, kemudian Anas bin Malik menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, Abu Talha amaroka, ente disuruh sama Abi Talha ya? Nah gitu kata Nabi. Ya Rasul, panjenengan diundang ke rumah sama Abu Talha. Langsung apa kata Rasul SAW kepada sahabat-sahabatnya? Kumu ila baiti Abi Talha. Yuk semuanya yuk, rame-rame kita ke rumah Anas bin pulang cepat-cepat, pulang cepat-cepat ke rumah. Ya, bu, Rasulullah undang kabeh. Ya, sahabat di masjid, satu masjid diundang semua datang. Bingung Abu Talha. Abu Talha bingung. Wah, gimana ini makanan hanya untuk porsi Rasulullah saja? Kok Rasulullah bawa satu kampung? Ya, Rasulullah bawa satu masjid, dibawa semua ke rumah Abi Talha. Wah, itu gimana coba perasaan? Ya, terus bingung Abu Talha, gimana ini modal pas-pasan, niat ingin membantu Rasulullah, ingin memuliakan Rasulullah, ya tapi modal cuma segini, cukup satu porsi makanan, piye jal, kumaha iya, kata kalau orang Sunda, gimana ini, bingung udah mau ditaruh mana muka gua gitu, kata orang Sunda. Mana ya mukanya, malulah nanti dikira pesta besar-besaran. Nah, tapi kata Ummu Sulaim santuy, kata Ummu Sulaim. Rasulullah lebih tahu lah, santuy aja, pasti ada sesuatu. Nah, ya, lihat bagaimana Ummu Sulaim itu ketika begini kan udah panik, ini Abu Talha yang panik ya, betul, gimana ini tamunya banyak, makanan nggak cukup, ya, tapi kata Ummu Sulaim, santuy aja, ya, santuy aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam a'lam, ya, Taib. Jadi pas Abu Talha ketakutan, udah khawatir gimana ini makanan nggak cukup. Ya, apa namanya? Kata Ummu Sulaim, Rasulullah a'lam. Rasulullah lebih lebih tahu gitu. Jadi santai aja, nggak usah khawatir, niat udah baik kok. Suruh undang banyak pasti ya. Nggak mungkin lah Pak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempermalukan kita begitu. Jadi Ummu Sulaim santuy aja kata dia. Ya, nah, jadi Allah wa Rasuluhu alam. Catat ya kata-kata ini.
Nah, jadi ketika Abu Thalha itu deg-degan gimana mau taruh mana mukanya, satu kampung di bawah ya, satu masjid maksudnya, kata Ummu Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'lam. Santai aja, insya Allah ada sesuatu yang ajib nanti gitu ya. Jadi akhirnya pantola ke Abu Thalha hatalak ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Abu Thalha cepat-cepat menjumpai Nabi langsung, tergopoh-gopoh ya. Nah, baik. Fa'aqbala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa Abu Thalha ma'ahu. Nah, jadi Abu Thalha memberi kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begini-begini wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ummu Sulaim, halummi ya Ummu Sulaim ma'indaki. Wahai Ummu Sulaim, coba sini bawa punya apa makanan. Kemudian Ummu Sulaim bawa roti. Ya, fa'amara bihi Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan apa namanya sahabat untuk masuk. Nah, kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, Nabi mendoakan dulu ya, Nabi mendoakan. Nah, Rasul masuk 10-10 dulu. Jadi 10-10 masuk makan, 10-10 masuk makan ya. Terus dan di asyarah. Jadi bertahap ya, kayak PPKM. Nah, 10 masuk, 10 masuk. Nah, fa'akalu hatta syabi'u thumma kharaju. Nah, jadi jumlah laki-lakinya ada berapa? Wal qaum sab'una au thamanuna rajula. Jumlah laki-lakinya yang satu masjid sekitar ada 70 atau 80 laki-laki. Ya. Jadi tadinya makanan cukup untuk Rasul, jadi cukup untuk berapa? 80 orang. Nah, ahibai ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala. Jadi kisah ini menunjukkan betapa Ummu Sulaim berhasil mempengaruhi suaminya sehingga menjadi manusia yang peka, ya, menjadi manusia yang sangat perhatian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya istri yang bagus mendorong suaminya agar perhatian dengan Rasulullah SAW, memperjuangkan ajaran Rasulullah SAW begitu. Ya, jadi Ummu Sulaim semangat dakwahnya tinggi. Rasulullah datang ke Madinah, ya datang ke Madinah, semua orang itu bawa kado apa? Semua orang itu bawa kadonya apa? Bawa kado, ada yang duit, ada yang apa gitu ya. Semua. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah saya nggak punya apa-apa ya, tapi saya punya anak kecil, namanya Anas bin Malik. Ini saya wakafkan untuk berkhidmat kepada jenengan. Jadi kata Anas bin Malik, pas Rasulullah datang usia saya 10 tahun. Ya. Pas Rasulullah datang usia saya 10 tahun, ketika Rasulullah wafat usia saya 20 tahun. Jadi 10 Nabi Sallallahu Alaihi. Nah, baik. Jadi di sini bagaimana Ummu Sulaim menginginkan keluarganya itu tidak kelewatan fadail, keutamaan dalam agama ini. Ya, ternyata benar. Ya, Anas bin Malik itu langsung didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anas bin Malik ulama besar. Nah, setelah para sahabat yang senior meninggal, siapa yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu taala, ya karena ibunya yang perhatian. Nah, sebagaimana Imam Bukhari itu sama ayahnya sejak kecil memang dididik untuk menjadi ahli hadis, membela Islam. Ya, jadi sejak kecil, jadi ibunya sama ayahnya sepakat. Akhirnya apa? Imam Bukhari sejak usia kecil sudah diajari bagaimana memahami hadis Nabi. Ya, usia 8 tahun, 10 tahun sudah sangat familiar dengan hadis. Kemudian diajak berhaji sekaligus mondok di Mekah dan di Madinah. Imam Bukhari tinggal di Madinah sama di Mekah lumayan lama ya.
Nah, bahkan ketika di Madinah Imam Bukhari usia 17 tahun, kalau nggak 18 tahun tuh SMA ya, lulus SMA ya. Imam Bukhari sudah membuat karya yang luar biasa. Namanya Tarikh Kabir. Tarikh Kabir itu buku tentang biografi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hadis nggak bisa diterima kalau perawinya nggak dikenal. Imam Bukhari catat semua. Imam Bukhari melakukan pekerjaannya orang anu ya, apa itu apa namanya statistik ya, catat berapa jumlahnya, di mana biografi orang yang terpercaya atau enggak, subhanallah. Jadi Imam Bukhari sudah neliti, akhirnya betul-betul ilmiah, kuat ya. Nanti Sahih Bukhari yang dia tulis itu proyeknya 16 tahun. Jadi jadilah buku yang sangat diberkahi. Nah, semua kaum muslimin sangat memerlukan Sahih Bukhari. Ya wajar, karena memang proyek serius, proyek umat. Kenapa? Ayahnya dulu memang mengkader, ibunya juga ngelanjutin. Ayahnya meninggal, Imam Bukhari masih kecil. Ya, dilanjutkan. Nah, ini jadi ketika seorang wanita betul-betul memahami tujuan itu, walaupun dia sekedar sebagai wanita, tapi dia perannya luar biasa. Imam Bukhari bisa jadi imam seperti itu. Kenapa? Ibunya mendidik beliau dan mempersenjatai beliau, agar betul-betul jadi pejuang Islam. Ilmu ya, disertai dengan ilmu dan iman. Bagaimana Ummu Sulaim ketika manusia-manusia yang lain itu kasih hadiah berupa harta kepada Rasul, ini dia kaderisasi ya, dia berharap Anas bin Malik ini menjadi pelanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia nggak merasa takut kehilangan anaknya. Enggak, nanti gimana anak saya, masa depannya bagaimana kalau membela Islam ini. Nah ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu Ummu Sulaim ya. Jadi wajar saja Rasulullah SAW mengatakan ra'aituni wa dakhaltul jannah, aku melihat dalam mimpi Nabi benar ya, dakhaltul jannah, saya masuk surga, fa iza ana bi Rumaisa, saya kok bersok imro'ati Abi Tolha, istrinya Abi Tolha. Kenapa ya? Karena Abi Tolha itu masuk Islam dan kenapa? Karena dakwahnya Ummu Sulaim, sehingga Abu Tolha menjadi tokoh Islam terkenal, pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam garda terdepan. Sampai Abu Tolha itu menghibahkan kebunnya, hartanya ya. Zaman dulu kan yang punya kebun tuh kaya banget ya. Nah, itu untuk apa? Untuk kebaikan Islam dan itulah Abu Tolha Al-Ansari, hasil kebaikan siapa? Ummu Sulaim. Nah, jadi menunjukkan keimanan dan keyakinan Ummu Sulaim yang luar biasa. Ada satu kisah ya sebelum kita tutup, bagaimana hebatnya Ummu Sulaim dalam mengatur mengendalikan suasana. Jadi Ummu Sulaim punya anak lagi sakit ya, sakitnya tambah parah. Ketika Abu Tolha cari nafkah, pas pulang gimana Bu kabar si kecilnya yang sakit? Oh iya udah lebih tenang katanya, udah lebih tenang, maksudnya udah meninggal, tapi nggak dikasih tahu. Tapi Ummu Sulaim mempersiapkan semuanya, suaminya nggak dibuat panik ya, ini disediain makanan. Ummu Sulaim berdandan sebagaimana pengantin baru, akhirnya terjadilah sebagaimana pengantin baru begitu ya. Nah terus yuk kita lihat anak kita. Nah dulu kata Ummu Sulaim, gimana pendapat sampean Mas kalau seandainya ada orang nitip sama kita, terus dia mau ngambil titipannya, kita tahan atau kita serahkan? Yuk kita serahkan lah. Iya, serius? Iyalah, orang bukan punya kita kok, yang kita serahkan. Orang dia cuma nitip, kan? Nah, itu amanah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Allah sudah mau ngambil dari kita, kan kita harus ikhlas. Maksud kamu, ya sudah meninggal anak kita. Ya Abu Tolha ya pertama kaget, tapi ya ini istrinya ini kok begini banget begitu. Ya. Nah, habis itu Abu Tolha datang ke Nabi
Rasulullah gini-gini, gimana Ummu Sulaim itu? Masa saya tanya anak saya gimana kabarnya, dibilang udah tenang. Ya terus akhirnya malah saya digoda. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Terus Rasulullah SAW, nah apa? Barakallahu fi ghobiri lailatikuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian, ya. Lihat ya. Nah, jadi Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan Ummu Sulaim, tindakan yang cerdas, ya. Nah, jadi Rasul mendoakan akhirnya apa? Benar, lahirlah dari hasil malam pertama yang baru ini. Nama Allah beri tukar, Allah beri ganti, kata seorang perawi, lahirlah dari mereka itu keturunan 9 orang atau 10 orang, semuanya qara'u Al-Quran, semuanya menjadi apa, penghafal Al-Quran, jadi para ulama. Jadi bagaimana ya? Jadi ternyata apabila satu rumah tangga dan istri itu juga paham, jadi ternyata pendekatan teologi, keimanan itu bisa menyelesaikan masalah. Ya Ummu Sulaim, ya kita semua punya anak, ada yang keluarganya sakit, ya, ada yang lumpuh, yang apa. Nah, tapi ketika kita yakini ini adalah bagian dari jalan hidup, ini semua titipan dari Allah, sehat, sakit itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sakit usia, sehat ini anugerah. Nah, bagaimana Ummu Sulaim bisa menenangkan suaminya, keyakinan bahwa yang dilakukan itu akan mendatangkan kebaikan. Nah ini ya. Nah, jadi nilai-nilai yang penting yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Sulaim adalah keimanan dan semangat Ummu Sulaim untuk memberikan apa yang dia punya untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Nah, kemudian semangat Ummu Sulaim untuk berkhidmah kepada Islam melalui contoh nyata. Dia bisanya menyumbang Anas bin Malik, mendidik Anas bin Malik. Nah, suaminya juga didorong-dorong untuk senantiasa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi manusia yang paling perhatian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ya Abu Talha yang kemarin musyrik, ya dalam beberapa waktu saja sudah menjadi orang yang betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dapat istri solehah model Ummu Sulaim yang senantiasa mengarahkannya, ya, senantiasa sinergi, sehingga terjadilah sehingga terbentuklah keluarga atau satu peradaban yang diawali dari rumah tangga yang luar biasa. Jadi jangan remehkan peran keluarga, ya, peran ibu-ibu, ya. Ummu Sulaim sangat berperan dalam pemahaman agama dan Sulaim memang wanita. Karakteristiknya bagaimana perannya bisa mengambilnya, kita bisa mengambil nah, alhamdulillah ini mati al-hidayah wal Islam. Nah, silahkan dicatat dikit-dikit dan disampaikan kepada keluarga sebaik-baik pembahasan apa yang berhubungan dengan agama. Nah, diubalik syahid untuk bergaib yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, agar Islam tetap terus berjaya dan kita menjadi bagian dari kemajuan dan kebaikan Islam. Nah, barakallahu fikum. Bisa jadi yang menyampaikan kurang paham dan yang mendengarkan lebih paham dan lebih fakih. Nah, makanya kita sama-sama terus menggali dan belajar, ya. Nah, merubah hamil fikih ila wa afqah, kata Nabi. Bisa jadi yang menyampaikan fikih, karena ulang-ulang terus, ya. Bisa jadi yang menyampaikan fikih, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat itu kurang paham atau kurang meresapi, tetapi yang mendengarkan lebih suci hatinya, lebih cerdas otaknya, sehingga dia bisa lebih menghayati dan lebih mengamalkan isi-isinya. Tapi kita semua sepakat,
kita harus sinergi untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan Islam. Nah, kebaikan Islam dan kaum muslimin. Nah, mari kita jadikan proyek Masjid Peradaban sebagai sarana bersama untuk kita sinergi dan memberikan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Buat semua partisipan yang sudah hadir, Afwan, karena di sini lumayan sinyalnya dari tadi ada gangguan. Insya Allah semoga kegiatan pada sore hari ini menjadikan kita sebagai wasilah kebaikan dan merupakan jalan amal jariah. Barakallahu fiik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana tutup, Ustaz.